Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fathul Qorib. Masih tentang mustahik zakat. Qala al-musannifu wa syarihu wal-muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca matan dulu. Waktu dufa'uz zakatu, dan diberikan akan zakat. Zakat di sini zakat yang sudah maklum. Artinya baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Diberikan akan zakat ilal asnafis samaniyah, kepada kelompok-kelompok yang delapan, alladzi zakarahum, yang menyebutkan akan mereka oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kelihatannya di sini sementara zakat, baik zakat harta, zakat mal, ataupun zakat fitrah mesti diberikan ke 8 golongan. Ini kalau semua golongan ada. Nanti timbul pertanyaan, berarti zakat fitrah pun harus diberikan ke 8 golongan. Kalau kita yang membagi berarti amil gugur ke 7 golongan. Sementara zakat fitrah kita, kalau kita bagi sendiri kan sedikit banget. Misalkan zakat fitrah kita sendiri cuma 1 sak. Masa harus kita beri ke 7 golongan? Berarti seorang dapat segenggam misalnya. Nah, ini muskilnya. Nanti beliau akan menjelaskan. Waktu dufa'uz zakatu, diberikan akan zakat. Qauluhu az-zakatu ail ma'hudatu fima taqaddama. Artinya zakat yang dimaklumkan pada ma yang dahulu ianya mah. Zakat yang maklum. Zakat yang maklum berarti beliau sudah membahas zakat harta dan zakat fitrah. Fa'al fiha lil ahdi dzikri. Maka bermula al fiha padanya zakat itu bagi ahdi dzikri. Artinya sudah pernah disebut, sudah maklum zakat, mal dan fitrah. Awiz zihni atau ahdi zihni. Udah paham dalam pikiran kita, kita udah paham zakat yang dimaksud. Wal muradu biha ma yashmulu zakatal fitri. Dan bermula yang dimaksud dengannya zakat itu ma yang mencakupi ianya ma akan zakat fitrah. Jadi zakat di sini kalau alif lamnya maklum berarti zakat mal dan juga masuk zakat fitrah. Dan bermula yang dimaksud dengannya zakat itu ma yang mencakupi akan zakat fitrah. Famuqtada dzalika annahu yajibu daf'uha lil asnafis samaniyah. Bermula kehendaknya demikian. Kehendaknya demikian kalau zakat di sini mencakupi zakat fitrah. Maka bermula yang dikehendaki demikian, itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yajibu daf'uha, wajiblah oleh memberikannya zakat bagi kelompok yang 8. Berarti sebagaimana zakat harta wajib kita berikan ke 8 golongan, zakat fitrah juga harus diberikan ke 8 golongan. Walaupun zakat fitrah itu sedikit. Zakat fitrah kita misalkan. Kan pemahamannya seperti itu. Wa fihi usrun, dan padanya wajib kita berikan zakat fitrah ke 8 golongan atau ke 7 golongan katakanlah kalau memang kita bagi sendiri karena gugur amel, dan sabit padanya wajib kita berikan zakat fitrah untuk 8 kelompok itu usron, sukar nggak mungkin karena sedikit. Wa in kana huwa dhahiral madhhab, sekalipun adalah dianya wajib kita berikan walaupun zakat fitrah ke 8 golongan itu zahir madhab. Dalam madhab Syafi'i memang seperti itu. Nah, coba ini ada pendapat pilihan. Wakhtara ba'duhum jawadza sarfiha ila wahidin. Dan memilih oleh sebahagian mereka para ulama akan boleh memberikannya zakat fitrah kepada satu orang. Zakat kita 1 sak langsung kita serahkan ke tetangga misalkan. Atau ke saudara kita yang fakir langsung untuk satu orang boleh. Wala ba'sa bitaklidihi fi zamanina hadza. Dan tidak mengapa dengan mentaklidnya. Taklidnya pilihan ba'duhum. Dan tidak mengapa dengan mentaklidnya pendapat pada zaman kita ini. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka para ulama, walau kana Syafi'i hayyan la afta bihi.
Kalau adalah Imam Syafi'i itu yang hidup, sungguh memberi fatwa yanya beliau dengannya pilihan ba'du. Daikan Imam Syafi'i masa hidup, beliau pasti berpendapat bahwa zakat fitrah boleh diberikan untuk satu orang, nggak mesti harus ke 8 golongan, karena susah. Apalagi yang kita bagi sendiri, zakat kita sendiri. Beda lagi kalau yang membagikannya amel, artinya zakat sudah dikumpulkan banyak. Itu mungkin untuk dibagi ke semua golongan yang ada. Ilal asnafis samaniyah, kepada kelompok-kelompok yang 8 yang menyebutkan akan mereka oleh Allah Ta'ala. Qauluhu ilal asnafis samaniyah, ay ila jami'ihim, kepada semua mereka. Inda wujudihim fi mahalil mal, ketika adanya mereka pada tempat harta. Artinya, di wilayah harta zakat, kalau memang semua kelompok yang 8 itu ada, harus diberikan kepada semuanya. Pertanyaan, apakah kepada semuanya itu harta itu dibagi rata, dibagi 8 golongan sama rata? Nah, nanti kita lihat. Wakat nadamahum ba'duhum fi qawli, dan sungguh telah menadam akan mereka. Mereka kelompok yang 8 oleh sebahagian mereka para ulama fi qawlihi, pada ucapannya ba'duhum. Sarafta zakatal husni lima la bada'ta bi. Engkau memberikan akan zakat bagus. Zakat bagus maksudnya zakat harta. Limlah maknanya 5 lah. Kenapa tidak engkau mulai dengan aku? Fa inilah hal muhtaj. Sungguhnya aku baginya zakat itu yang butuh. Lau kunta ta'rifu, andaikan adalah engkau itu yang kamu ketahui. Siapa? Eh, Siapa orang yang berhak menerima zakat ini dalam bentuk syair, ya. Engkau memberikan akan zakat bagus, maknanya zakat harta. Kenapa tidak engkau mulai dengan aku? Karena sungguhnya aku baginya zakat itu yang membutuhkan. Jikalau adalah engkau itu engkau tahu. Jadi ini kita takdir. Dianya yang berhak menerima zakat itu fakirun, fakir, miskin, non miskin, ghadin. Yang berperang di jalan Allah, amilun, amil, warikun, dan budak mukatab. Sabilun, namanya ibnu sabil, gharimun, orang yang berhutang, wa mu'allafun, namanya mu'allafati kulubuhum, ya. Nanti pembahasannya. Fayajibu ta'mimul asnafi wa taswiyatu bainahum. Maka wajiblah oleh meratakan kelompok-kelompok, maka wajiblah oleh ta'mimul asnaf. Maka wajiblah oleh mengumumkan, maknanya meratakan kelompok. Makna ta'mim di sini, kalau ada kelompok 7 berarti 7-nya harus diberikan semua. Wa taswiyatu, maka wajiblah oleh sama rata di antara mereka. Di daerah harta zakat ada 7 golongan. 7 golongan harus diberikan semua. Itu namanya ta'mim. Kemudian taswiyah. Arti taswiyah sama rata. Artinya setumpuk harta itu dibagi 7. Dibagi 7. Untuk fakir satu bagian, untuk miskin satu bagian. Nanti pembahasan lanjutnya, apakah di antara setiap orang miskin harus sama rata? Itu beda. Yang penting antara 7 asnaf atau 8 asnaf yang ada, itu harus sama rata. Ya. Illal amila, kecuali amil. Jadi amil yang tidak disamaratakan. Maknanya misalkan ada zakat 10 juta. Ada 8 golongan penerima zakat. Nah, berarti amil yang nanti dia diberikan upah kerja, sisanya dibagi 7 sama rata. Misalkan satu kelompok dapat 1.500.000 misalnya. Kemudian setiap satu kelompok nanti misalkan fakir. Fakir ada 10 orang. Apakah 10 orang itu harus sama rata? Itu enggak disyaratkan. Enggak disyaratkan. Maka wajiblah oleh meratakan kelompok-kelompok dan menyamaratakan. Gimana cara membedakan artinya? Maka wajiblah oleh mengumumkan golongan-golongan. Mana umum semua harus kebagian. Dan wajiblah oleh menyamaratakan di antara mereka. Kecuali amel, fa'innahu yu'ta qadara ujrati amalih. Maka bahwa sungguhnya si amel itu diberikan akan dianya si amel akan ukuran upah kerjanya. Sawaun kasamal imamu awil malik. Sama saja membagi oleh imam atau membagi oleh pemilik. Artinya kalau imam bagi pun setiap kelompok harus kebagian dan
Di antara setiap kelompok itu harus sama. Baik yang membagi imam atau malik. Cuma kalau malik yang membagi, amel gugur. Naam, kendati pun demikian, ingka samal maliku sakatal amilu. Jika membagi oleh si malik, gugurlah oleh jatah amel. Kalau imam yang bagi, berarti amel juga kebagian. Seperti cerita di atas. Zakat 10 juta, misal zakat. Zakat uang harta. Potong gaji amel dulu, misalkan 500.000. Sisa 9.500.000. Bagi 7 golongan sama rata. Nah, wa yajibu 'alal imami ta'mimul ahadi wat taswiyatu bainahum in tasawatil hajatu. Wajib kepada imam oleh meratakan setiap orang. Wajib kepada imam oleh meratakan setiap orang. Ahad. Mana meratakan setiap orang begini. Tadi kan harta, contohnya 9.500.000 dibagi 7 kelompok. Katakanlah kelompok fakir. Kelompok fakir ada 10 orang. Itu 10-10-nya harus dapat. Itu makna ta'mim. 10-10 orang fakir itu harus dapat semua. Apakah setiap fakir itu harus sama? Misalkan satu orang 100.000 harus 100.000 semua. Ini taswiyah ini. Wajib kepada imam oleh takmim setiap orang dan oleh meratakan di antara mereka. Menyamakan di antara mereka. Kebagian semua. Fakir ada 10, 10-10-nya kebagian. Kemudian wajib sama. Kalau satu fakir dapat 100, fakir yang lain juga 100. Ada syaratnya. Intasa watil hajatu jika samalah oleh kebutuhan. Setiap fakir itu satu level. Berarti harus sama. Tapi kalau beda hajatnya, nggak apa-apa imam membedakannya. Yang fakir banget berarti lebih banyak. Yang fakirnya nggak banget berarti kurang dikit. Nah, wa kadzal maliku in hasaru bil bala. Demikian pula itu si Malik. Kalau si Malik yang membagikan zakat dibagi 7 golongan, misalkan banyak hartanya, setiap golongan ada 10 orang, misalkan fakir juga harus sama rata, sama seperti imam. Demikian pula itu si Malik, jika terbataslah mereka di dalam negeri. Artinya penerima zakat itu terbatas. Cuma beberapa orang, harus sama. Wawafa bihim al-mala, al-malu. Wawafa bihimul malu. Dan cukup dengan mereka oleh harta. Si Malik yang membagi, ada 7 golongan, harus dibagi rata 7 golongan. Kemudian di antara satu golongan tadi ada berapa orang, harus sama juga. Kalau memang harta mencukupi. Fa'ilam yanhasiru aw lam yuwaffa bihimul mal. Wafa, wa waffa, lam yuwaffi. Maka jika tidak terbataslah mereka. Mereka asnaf tadi, dalam setiap kelompok fakir itu banyak banget, ada ratusan. Artinya tidak terbatas. Maka jika tidak terbataslah mereka, mereka penerima zakat. Jadi nggak wajib diratakan. Nggak wajib kebagian semua. Atau terbatas mereka. Lam yuwafi bihimul mal. Tidak mencukupi terhadap mereka oleh harta. Ada fakir 10 orang. Mah harta nggak cukup. Berarti nggak wajib rata juga. Nah ini. Maka jika tidak terbataslah mereka atau tidak mencukupi dengan mereka oleh harta, lam yajib alaihi ta'mimul ahadi, bisa tidak wajib kepadanya si malik oleh meratakan setiap orang dan tidak wajib pula oleh menyamakan di antara mereka. Lakin la yajuzul iktisaru ala akalla min salasatin min kulli sinfin ghairal amili. Tetapi tidak boleh baginya si malik, imam juga, tetapi tidak boleh baginya si Malik oleh membatasi kepada kurang dari 3 orang dari setiap kelompok selain amel. Sebagaimana yang akan datang. Kalau harta terbatas, berarti kita bagi misalkan untuk fakir miskin saja. Fakir miskin. Kemudian fakir ada 10 orang. Apakah harus diberikan semuanya? Kalau nggak cukup harta, jangan kita berikan kepada 10 orang. Minimal 3 orang udah boleh. Ya, jadi fakir 3 orang, miskin 3 orang itu minimal. Susah saya menjelaskan. Ya. Wa yu'ta fakirun wa miskinun kifayata umri ghalibin. Dan diberikan akan si fakir dan si miskin akan kecukupan umur ghalib. Ini luar biasa ini. Kalau zakat banyak, fakir miskin berapa ukuran diberikan?
Kalau kita zakat kan 100.000, 200.000. Aturannya ini kalau imam yang membagi, cukup seumur hidup makan. Diberikan akan si fakir dan si miskin, kifayatu umri ghalib. Akan mencukupi umur ghalib. Atau kifayatu umrin ghalibin. Diberikan akan si fakir dan si miskin akan mencukupi umur yang ghalib ianya. Ada si fakir. Si fakir. Eh, ini imam yang membagi zakat ya. Berapa zakat yang harus diberikan ke si fakir? Ukuran cukup makan seumur galib. Dia sekarang umurnya 40 tahun. Usia rata-rata orang 63 tahun. Berarti diberikan zakat ukuran cukup makan 23 tahun. Umur dia sekarang fakir 40. Umur galib kan 63 kayak umur Nabi. Berarti diberikan untuk cukup 23 tahun makan. Ini kalau fakir nggak bisa kerja, dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal makan-makan doang. Berarti diberikan kurang cukup untuk makan selama 23 tahun. Luar biasa ini kalau imam. Artinya untuk makannya, minumnya, pakaiannya, kan, segala kebutuhan pokok dia cukup untuk 23 tahun. Nah, segitu. Makanya nggak heran kalau kita dengar cerita Nabi kalau memberi zakat itu kadang satu lembah kambing misalkan. 100 ekor kambing diberikan ke satu orang kan. Jadi dia begitu dapat zakat langsung jadi orang kaya. Jadi tahun depan dia nggak menerima zakat lagi. Justru kadang-kadang bisa kaya, justru dia pemberi zakat. Diberikan akan si fakir dan miskin akan mencukupi umur ghalib. Fayashtariyani bima yu'tiyanihi. Yu'taya yu'tayanihi. A'ta yu'ta. Bima yu'tayanihi iqaran yastaghillanihi. Maka membelikan oleh keduanya si fakir dan si miskin dengan ma yang diberikan akan keduanya akannya ma akan kebun yastaghillanihi yang menghasilkan oleh keduanya akannya kebun. Istaghallana dia mengelolanya, dari hasilnya dia makan. Jadi memberikan. Begitu fakir miskin tadi diberikan harta zakat, maka dia membeli kebun. Dari kebun itu dia bisa dapat hasil untuk biaya hidup. Nah itu. Artinya dia begitu menerima zakat jadi orang kaya kan? Mudah-mudahan seperti itu. Walil imami ayyashtariya lahu madzalik, dan boleh bagi imam bahwa membelikan ia untuk keduanya fakir miskin akan demikian. Atau imam langsung yang membelikan kebun diberikan ke fakir miskin sehingga hidupnya nggak susah lagi, dia bisa dapat hasil dari itu. Kama fil ghazi, sebagaimana nama yang ada dalam ghazi. Kama fil ghazi, sebagaimana nama yang ada dalam ghazi. Ghazi ini tentara, tentara yang ikut perang. Artinya imam yang memberikan peralatan perangnya. Wahada fiman la yuhsinul kasba. Bermula ini itu padaman yang tidak bisa ia akan berusaha. Artinya fakir miskin nggak pintar usaha, hanya tahu makan saja. Nggak punya keahlian apa-apa. Nggak bisa bekerja juga. Nah berarti, nah itulah tadi diberikan cukup makan umur ghalib. Amma man yuhsinuhu bihirfatin. Adapun siman yang bisa ia akannya bekerja, akannya berusaha. Bihirfatin dengan bertukang misalkan. Fayu'ta ma yashtari bihi alataha, maka diberikan akan dianya siman, siman fakir miskin tadi akan ma yang membeli ia dengannya ma akan alat-alatnya hirfah. Orang bisa bekerja, nah, tapi miskin dia, tapi kerja bisa. Nah, berarti berikan ukuran ukuran bisa menjalani pekerjaannya. Bisa dagang dia, beli gerobak kasih modal, dagang nasi uduk atau dagang nasi kuning misalkan ya. Atau dia pintar bertukang, beli gergaji, beli segala macam sehingga dia bisa bekerja, kemudian esoknya lusanya dia bisa hidup dari hasil pekerjaannya. Nah, ini pembagian zakat yang begini luar biasa. Ya, sehingga enggak setiap tahun orang-orang itu mulu yang harus menerima zakat karena diberikan cukup. Adapun kita sekarang membagi zakat hanya sedikit, enggak cukup buat modal. 100.000, 200.000 misalkan kan.
maka diberikan akan dianya siman yang bisa usaha, akan ma yang akan membeli ia dengannya ma akan alat-alatnya usaha, alatnya hirfah. Wa ma yuhsinuhu bitijaratin, dan orang-orang yang bagus ia akannya usaha dengan cara berdagang. Fakir miskin bisa berdagang. Yu'ta ma yashtari bihi ma yuhsinu tijarata fihi. Diberikan akan dianya si fakir tadi akan ma yang akan membeli ia dengannya ma akan sesuatu yang membagusi ia akan berdagang padanya sesuatu. Nah, seukuran apa diberikan? Biqadri ma yafi. Dengan seukuran ma yafi ribuhu yang mencukupi oleh keuntungannya dagang, bikifayatihi ghaliban dengan kebutuhannya si fakir pada kebiasaan. Dan orang-orang yang bisa ia akannya usaha dengan cara berdagang. Bisa diberikan akan dia akan ma yang akan membeli ia dengannya ma akan sesuatu yang membagusi ia akan perdagangan padanya sesuatu seukuran mah yang mencukupilah oleh keuntungannya mah dengan kebutuhannya si fakir pada kebiasaan. Ada fakir miskin, dia bisa usaha. Usaha yang dia bisa bukan bekerja tapi berdagang. Dia pintar berdagang. Berarti dia diberikan seukuran modal dagang. Sehingga seukuran kira-kira hasil dari dagangannya cukup untuk biaya hidupnya. Nah itu. Mudah-mudahan seperti itu. Wa yu'tal 'amilu ujrata misli amalih, dan diberikan akan si amil akan upah misil kerjanya si amil. Ujrah misil maknanya standar harian. Standar kerja sehari berapa? 200.000. Berarti si amil itu diberikan 200.000 sehari kalau kerjanya sehari. Nah, wa yu'tal mu'allafu ma yarahul imamu awil maliku, dan diberikan akan mu'allaf, mu'allaf orang yang diambil hatinya nanti baru masuk Islam, imannya masih goyang. Kalau imannya sudah kuat, enggak disebut mu'allaf. Dan diberikan akan mu'allaf akan ma yang melihat akannya ma oleh imam atau oleh semalik. Ini terserah kepada pendapat imam berapa kira-kira wajar, cukup. Wa yu'tal mukatabu wal gharimu li ghairi islahi zatil baini ma ajaza anhu mimma yuwafi dainahuma. Dan diberikan akan si mukatab dan gharim, orang yang berutang. Berutang untuk apa? Li ghairi islah, bagi bukan mendamaikan zatil bain. Zatil bain ini semacam istilah mendamaikan antara dua kabilah yang bersiteru. Ini dia berhutang bukan untuk zatil bain, berhutang untuk kebutuhan pribadi misal. Diberikan akan si mukatab dan orang yang berhutang bukan untuk mendamaikan orang yang berselisih. Akan berapa diberikan? Ma aja, akan ma yang lemah oleh keduanya darinya ma. Akan ma yang lemahlah oleh keduanya darinya ma. Apa ma itu mimma dari sesuatu yang akan membayarkannya dinahuma dainahuma akan hutang kedua. Jadi si mukatab kan punya hutang sama tuannya. Dia Said mengatakan kalau kamu bisa membayar 10 juta, kamu bebas. Berarti mukatab diberikan 10 juta. Begitu juga orang yang berhutang untuk kebutuhan pribadinya, punya sangkutan pinjol. Udah diteror dia, kemana-mana ditelepon segala macam, bingung, pusing dia. Berapa yang harus kita berikan orang yang berhutang? Seukuran cukup untuk bayar hutang. Amal gharimu li islahi zatil bain. Adapun orang yang berhutang untuk mendamaikan zatil bain, mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Nah, misalkan gini, ada biasanya contohnya ada seorang yang terbunuh, anggota satu kabilah, satu kampung terbunuh. Jadi kampung itu menuduh orang kampung sebelah juga menyatakan enggak. Akhirnya biar enggak terjadi peperangan, oke lah salah satu seorang bertanggung jawab. Oke, kita nggak usah mencari siapa pembunuhnya. Ini diatnya 100 ekor onta misalkan. Dia menjamin diatnya. Artinya dia berhutang untuk mendamaikan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, adapun orang yang berhutang untuk mendamaikan datil ben, maka diberikan akan dia ma yuwafi dainahu. Akan ma yang membayar ya, akan ma yang mencukupi ianya ma akan hutangnya. Walau ganian sekalipun ada ayahnya orang itu kaya. Jadi kita berikan seukuran cukup untuk bayar hutang. Misalkan 100 ekor onta, beri dia 100 ekor onta walaupun orang kaya. Jangan kita bebani dia. Karena ini perbuatan mulia supaya semua orang nanti mau berpartisipasi mendamaikan orang lain.
Targhiban fi hadhil makramah karena menganjurkan pada ini kemuliaan. Mendamaikan orang itu pekerjaan mulia kan? Ya. Wa yu'ta ibnu sabili ma yusiluhu maqsadahu illam yakun lahu malun fi tariqi. Diberikan akan ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kebetulan dia mampir di daerah zakat. Ini ibnu sabil, dia boleh minta zakat. Seberapa dia diberikan? Dia bukan sama rata, bukan dibagi 7 golongan tadi, enggak. Nah, yu'ta ibnu sabil. Ya, tadi memang contoh di atas kan 10 juta atau 9,5 juta. Sudah potong amil dibagi 7 kelompok. Kelompok ibnu sabil. Kemudian setiap ibnu sabil itu apakah harus sama? Enggak. Tergantung kebutuhan dia. Nah ini. Diberikan akan ibnu sabil akan ma yang menyampaikan ya jemaah akannya ibnu sabil maksadahu ketujuannya. Berikan seukuran bisa beli tiket, apa tiket pesawat, apa tiket pas bis kan, untuk sampai ke tujuan. Ini jika tidak adalah baginya Ibnu Sabil itu harta di jalannya. Kalau dia nggak punya harta, kalau punya harta berarti diberikan ongkos ukuran sampai ke hartanya. Begitu dia sampai ke hartanya, dia menggunakan hartanya sendiri. Dan diberikan akan Ibnu Sabil akan ma yusilhu yang menyampaikan ya nyama akannya Ibnu Sabil maksadahu ketujuannya. Jika tidak ada baginya Ibnu Sabil itu harta di jalannya Ibnu Sabil. Wa illa jika tidak maksudnya ingkana lahu malun. Jika ada bagi Ibnu Sabil itu harta di jalannya, fayu'tama yusilhu ila malihi fakat. Maka diberikan akan Ibnu Sabil akan ma yang menyampaikan ya nyama akannya Ibnu Sabil ke hartanya saja. Berikan ongkos ukuran cukup ke sampai ke hartanya. Wa yu'ta ghadin hajatahu wa hajata ayalihi dhihaban wa iyaban wa iqamatan. Diberikan akan orang yang berperang, nisabilillah. Diberikan akan ghadin akan orang yang berperang akan kebutuhannya si ghadin dan kebutuhan keluarganya, nisbah pergi, pulang dan menetap. Ini pasukan ya. Tentara yang berperang di jalan Allah, dia nggak dapat gaji. Nggak ada dalam namanya, nggak dicatat dalam buku stambuk peperangan. Dia nggak dapat gaji tentara sukarela. Ya berhak dapat zakat. Seukuran apa? Ukuran kebutuhannya, kebutuhan keluarganya. Untuk biaya dia pergi berperang, pulang berperang, dan menetap. Biaya menetap di sana kebutuhan. Wa yuhayya'u lahu markubun intala safaruh. Dan disiapkan baginya ghazin, baginya tentara tadi, akan kendaraan jika panjanglah oleh perjalanannya. Au lam yutiqil masya atau jika tidak sanggup dia akan berjalan kaki. Kasih kendaraan untuk berperang onta. Wa ma yahmilu zadahu wa mata'ahu illam ya'tadda misluhu hamlahu. Dan akan mah artinya disiapkan baginya si Gadin, si orang yang berperang akan mah yang membawa ya akan bekalnya dan akan barangnya. Nah, jadi harus ada tadi kendaraan untuk dia, gerobak untuk membawa bekal dia kan, misal. Ma yang membawa ia akan bekalnya dan bendanya jika tidak ilam ya'tadda misluh jika tidak biasalah oleh orang seperti dia akan membawa keduanya bekal dan benda dia nggak biasa menggendong sendiri manggul sendiri. Nah ini aneh juga ini nggak biasa mungkin merasa terhina atau bagaimana berarti harus ada gerobaknya kasih gerobak kasih onta satu kendaraan kasih gerobak untuk bawa bekal senjata alat perang. Kak Ibni Sabil sama seperti Ibni Sabil tadi diberikan tiket diberikan kalau sekarang tiket. Kak Ibni Sabil sama seperti Ibni Sabil. Fa innahu yuhayya'u lahu ayatan ma yarkabuhu wa ma yahmilu zadahu wa mata'ah. Maka sungguhnya Ibnu Sabil itu dipersiapkan untuknya Ibnu Sabil pula akan ma yang akan menaiki ia akannya ma dan ma yang akan membawa ia akan bekalnya dan benda-bendanya. Nah, kalau sekarang bukan kita beri motor satu bukan, kasih tiket. Ada bekal dia nggak ada tempat beli tas kasih tas untuk menaruh barang-barang dia. Nah, lebih kurang gitu. Wa yuhramu 'alal maliki naklu zakati min mahalli wujubiha ma'a wujudil mustahqina fi. Diharamkan kepada pemilik akan memindahkan zakat dari tempat wajibnya zakat bersama adanya orang yang berhak padanya tempat.
Kalau yang membagi zakat kita sendiri sebagai pemilik harta, nggak boleh menakal zakat, pindah zakat ke luar daerah kita nggak boleh. Ini pendapat muktamad. Tapi dalam kitab i'anah di pinggirnya ada pembahasan boleh kita taklid bahwa boleh nakal zakat. Kalau memang kita nakal ke orang-orang yang benar-benar butuh, saudara misalkan sangat butuh. Ini diharamkan kepada pemilik akan memindahkan zakat dari tempat wajibnya zakat. Nanti insya Allah kita baca juga i'anah kita kitab lain eh, bab zakat khususnya. Diharamkan kepada pemilik akan memindahkan zakat dari tempat wajibnya zakat bersama adanya orang yang berhak padanya tempat. Fa'in adamu kulluhum. Maka jika tiadalah mereka seluruh mereka di tempat harta zakat, nggak ada penerima zakat, orang kaya semua. Au fadullah anhum syai'un atau lebih dari mereka oleh sesuatu. Orang yang berhak menerima zakat ada, semuanya sudah kebagian, masih lebih zakatnya. Wajib nakluha fil ula, niscaya wajiblah oleh memindahkannya zakat pada yang pertama. Di tempat harta nggak ada orang penerima zakat, udah kaya semua. Nah, ini wajib kita pindahkan ke daerah lain. Atau lebih. Nah, wajib juga kita pindahkan yang lebih. Wajiblah oleh memindahkannya pada kasus pertama, itu tiada orang yang berhak. Wal fadilu, wajiblah oleh menukilnya. Menukilnya zakat. Ini fadilu kita atas pada naklu. Wajiblah oleh, bukan, fadili ya. Kenapa atah kepada tamir ini ya? Boleh atah kepada tamir, atah kepada mutafili. Wajiblah oleh menukilnya zakat pada kasus pertama dan wajiblah oleh menukil yang lebih, menukil yang lebih. Fisaniyah pada kasus kedua ila mislihim kepada misil mereka bi akrabi baladin ilaih di yang paling dekat negeri kepadanya. Artinya di tempat harta nggak ada penerima zakat, ya kan? Berarti wajib kita pindahkan ke negeri terdekat atau lebih dari mereka oleh sesuatu. Orang yang berhak menerima zakat ada, udah kita bagi ke bagian semua, udah kaya semua. Artinya mencukupi, masih ada lebih. Tapi kalau kayak cerita di atas kita berikan cukup untuk umur ghalib, nggak ada cerita lebih ini ya. Nah, bisa saja kalau zakatnya triliunan. Yang penting di sini ceritanya lebih dari mereka oleh sesuatu, ada kelebihan. Nah, nanti kita pindahkan juga yang lebihnya. Nah, kepada misil mereka, kepada mustahik juga. Di yang paling dekat negeri kepadanya, si Malik tadi. Wa in adima ba'duhum, jika tidak adalah sebahagian mereka. Artinya penerima zakat ada, cuma sedikit, nggak banyak. Au fadullah anhu syai'un, atau lebih darinya, ba'duhum oleh sesuatu. Jika dia adalah oleh sebahagian mereka, atau fadullah anhu, atau lebih darinya. Darinya ba'duhum, oleh sesuatu. Nah, sebahagian orang nggak ada, sebahagian ada, atau masih ada lebih. Lebih sedikit. Lebih sedikit, yang pertama di atas tadi kan dinukil, dipindahkan. Nah, ini kalau tadi belum mencukupi, memang semua udah rata. Cuma kan kita nggak memberikan banyak, cuma sedikit-sedikit, masih ada lebih. Nah, yang lebih nanti dikembalikan lagi, dibagi ulang lagi. Nah itu. Dan jika tiadalah oleh sebahagian mereka atau lebih darinya, sebahagian oleh sesuatu, rudda nasibuhu fil ula, dikembalikan akan bagiannya. Bagiannya ba'duhum pada yang pertama. Dikembalikan akan bagiannya ba'duhum pada yang pertama. Tiadalah sebahagian mereka. Artinya penerima zakat cuma fakir 3 orang, miskin 3 orang. Nah, udah kita berikan, masih lebih. Berarti yang lebih lagi kita bagi ulang, diratain lagi. Jika tiadalah oleh sebahagian mereka atau lebih darinya sebahagian oleh sesuatu, dikembalikan akan bagiannya sebahagian pada yang pertama dan dikembalikan akan yang lebih pada yang kedua kepada orang yang masih tersisa. Inna nasibuhum jika kuranglah oleh bagian mereka dari kecukupan mereka, dari kebutuhan mereka. Ini sama kasusnya. Dari zakat 3 orang. Masih lebih. Berarti dibagi lagi. Jika memang
Bagian pertama nggak cukup untuk kebutuhan. Atau masih lebih tadi, lebih dari bagi, masih ada lebih zakatnya. Dikembalikan lagi. Itu juga kalau zakat pertama kurang dari kebutuhan. Artinya bukan umur ghalib tadi. Bukan untuk makan 23 tahun misalkan ya. Ya. Tapi kalau pembagian pertama udah cukup, penerima udah kaya, itu berarti kasus di atas. Kita nukil ke daerah terdekat. Amal imamu fala yahrumu alaihi naklu zakah. Adapun bermula imam maka tidak haram kepadanya imam boleh memindahkan zakat. Walau ma'a wujudil mustahikin fi mahalli wujubiha. Sekalipun bersama adanya orang yang berhak pada tempat wajibnya zakat. Kalau imam bebas, imam bebas di tempat wajib zakat, di harta zakat ada penerima. Tapi imam mau membagikan ke daerah lain, boleh saja. Nah, ya. Adapun berumlah imam maka tidak haram kepada imam boleh memindahkan zakat walau bersama adanya orang yang berhak pada tempat wajibnya zakat. Walau imtana al mustahikun min akhdiha, jikalau enggan oleh orang yang berhak dari mengambilnya zakat, kutilu, misalnya mereka diperangi. Sebagaimana orang yang tidak mau memberi zakat diperangi, orang yang tidak mau mengambil zakat juga diperangi. Nah, Masya Allah. Ini gimana nih? Nah, jadi ulang lagi. Dibagikan akan zakat kepada kelompok-kelompok yang delapan yang menyebutkan akan mereka oleh Allah Ta'ala. eh, Fi kitabil aziz. Dalam kitabnya Allah yang aziz. Apa arti aziz? Dalam kitabnya Allah yang perkasa. Aziz perkasa. Fi qaulihi ta'ala dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat. Fi kitabihil aziz. Ail ghalib. Nah, jadi yang aziz itu kuat, ghalib, menang. Dalam kitabnya Allah yang kuat, yang perkasa. Ya kitab yang nggak bisa dikalahkan. Ini, apa makna ghalib? Kitab Allah yang menang, yang kuat. Bihaisu la yaqdiru ahadun ala mu'aradatihi. Dengan sekira-kira tidak mampu oleh seorang pun kepada melawannya kitab. Wal itiyani bimislihi dan kepada mendatangkan dengan misilnya kitab kan. Bagaimana Allah menantang fa'ilam tu'minu. Ya kan? Al-Baqarah fa'tu bi suratim mimisli. Bawakan satu surat seperti Quran. Nah, ini makna aziz. Fi qaulihi ta'ala, qauluhu fi qaulihi ta'ala pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ilah ay badal min qaulihi. Jadi fi qaulihi ta'ala itu badal dari ucapannya musannaf fi kitabil aziz. Mereka yang disebutkan dalam kitabnya Allah yang aziz. Mana dalam kitab Allah? Fi qaulihi ta'ala pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Badalu ba'din minkul. Badal ba'din. Nah, ini titik dulu. Baru nanti innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Baru nanti pembahasan tentang fakir apa, miskin apa, amil apa dan seterusnya insya Allah. Kalau ada waktu luang insya Allah, Allah berikan kesehatan. Kita lanjutkan baca. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin.